ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mau dan mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah hingga akhir hayat dengan minimal ucapan syukur alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat, amin Allah. Baik, kita lanjutkan kajiannya langsung menuju tafsir. Kemarin mukadimah tafsir sudah, subuh ini kita langsung ngaji tafsirnya. Setelah dibaca ayatnya, dikaji tafsirnya, insya Allah lengkap pemahaman. Baik, dimulai dari tafsir isti'adzah, ta'awudz. Bahasa kita ta'awudz, ini bahasa kita. Sebenarnya bahasanya isti'adzah atau paling banter ta'awudz. Ta'awudz bukan ta'awudz. Lebih tepat dalam ilmu tafsir disebut isti'adzah. Ada isti'adzah, ada istighosah, ada istighfar. Isti'adzah yaitu a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kita bahas itu tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Tafsir ta'awudz atau isti'adzah ini adalah khilafiyah ulama dibacanya dulu. Ada yang membaca sebelum Fatihah, ada yang membaca sebelum takbiratul ihram, ada yang membacanya setelah takbiratul ihram. Ini ta'awudz yang di dalam kalimatnya ada tambahan sebagian ulama, makanya mungkin pernah dengar a'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Ada yang begitu. Ya, yang umum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang ditambah a'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Ini maknanya adalah perlindungan. Dalam riwayat disebutkan lindungi diri dari beberapa godaan syaitan baik sebelum sholat maupun dalam sholat. Di dalam sholat juga banyak godaannya. Ada sebagian ulama bersepakat bahwa iftitah itu bagian daripada perlindungan sholatnya. Nah itu maka jangan meninggalkan iftitah. Jadi ta'awudz ini tafsirnya adalah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Nah, itu ta'awudz, isti'adzah. Berbeda pendapat ulama membacanya sir atau jahar. Sir itu pelan, jahar itu nyaring. Pelan atau keras ini berbeda pendapat. Bahkan ada yang tidak sepakat dibaca, yaitu Imam Malik. Mazhab Maliki tidak wajib baca. Dalam mazhab Syafi'i ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca jahar. Atau bahkan ada yang dibaca setelah rakaat pertama nggak baca lagi.
Kalau bismillah nanti setelah ini bismillah. Kalau bismillah masuk dalam suratul Fatihah. Sepakat sebagian ulama tidak dibaca, hanya mazhab Syafi'i yang dibaca. Tetapi kalau untuk ta'awud rata-rata dibaca, bedanya pelan atau jahar, nyari. Jadi kalau dengar di Masjidil Haram itu rata-rata mazhab Maliki, itu bacaannya tidak diperdengar. Bahkan mungkin Anda pernah dengar Imam Masjidil Haram bacanya pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, suka begitu ya. Dengarnya belum gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pernah dengar gitu ya? Jangan dimiripkan, saya nggak mirip memang gitu. Tapi begitulah kira-kira. Baru langsung dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa begitu? Karena tafsirnya khilafiyah ulama, ada yang mengatakan dibaca nyari, ada yang dibacakan pelan. Ada yang tidak dibaca. Tidak dibaca. Cuman kalau mau pilih kapanpun baca Quran, kapanpun baca ayat Al-Quran, baik dalam sholat di luar sholat, bismillah boleh ketinggalan, tapi ta'awud, isti'adah tidak boleh ketinggalan. Itu jumhur ulama begitu. Jadi misalnya mau baca surah apa nih di luar, saat ngaji, saat ngapain, bismillah boleh ketinggalan, tapi ta'awud tidak boleh. Karena apa? Ini janji daripada iblis menggoda umat manusia, umatnya Bani Adam. Ini janjinya iblis, dan tidak bisa tergoda kalau sudah dilindungi. Tinggal kita dilindungi apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Itu tentang ta'awud atau isti'adah. Baik, kita masuk tafsir suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Terlebih dahulu kita kenal dulu nama-nama suratul Fatihah. Dalam ilmu tafsir dijelaskan Fatihah itu banyak namanya. Ada disebut Ummul Quran, ada disebut Fatihatul Kitab, ada disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang minimal berapa kali sehari? Sholat wajib minimalnya, sholat wajib 5 kali. As-Sab'ul Mathani, Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Bahkan ada yang menyebut bahwa itu Al-Quranul Azim. Quran itu ya Fatihah, karena semuanya numpuk di Fatihah. Ini siapa yang baca Fatihah dalam hadis qudsi disebut, maka dia sedang berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Jadi Allah membagi Fatihah itu 2 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambanya. Disitulah dialog kita dengan Allah. Jadi kapan nyambungnya kita sholat, jadi Fatihah. Yang lain itu hanya bagian daripada penghambaan, tapi penyambungannya Fatihah. Jadi rukun yang lain selain Fatihah itu hanya penghambaan, tapi ini dialog langsung, yaitu suratul Fatihah. Tanpa berpanjang kita mulai ayat yang pertama, yaitu khilafiyah ulama, bismillah ini termasuk ayat Fatihah atau bukan. 3 pendapat mengatakan ini bukan. Maka jangan aneh, rata-rata di Jazirah Arab tidak baca bismillah.
Cuman mayoritas di dunia makainya mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i pakai bismillah kalau bacaannya. Tapi kalau bismillah ini bagian daripada pembeda surah dengan yang lain, ini hadisnya dipahami seluruh. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu pembeda antara surah dengan yang lainnya, surah yang lain. Nah, itu bismillah. Sehingga kalau dalam pembacaannya itu rata-rata 3 mazhab tidak membacanya. Ada yang membaca pelan, tetapi itu pun bukan diyakini sebagai suratul Fatihah. Bismillah itu dalam surah An-Naml aslinya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ayat An-Naml, bukan suratul Fatihah. Itu jumhur pendapat. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan ini jelas, semua punya riwayat. Mazhab Syafi'i juga punya riwayat bahwa paling keras riwayatnya dari Imam Syafi'i adalah dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling paham betul atau yang paling persis betul sholatnya sebagaimana Rasulullah SAW. Maka Rasul setiap baca Fatihah selalu membaca dengan bismillah. Jadi bismillah ini bagian dari suratul Fatihah dalam mazhab Syafi'i, dan itu diikuti oleh kita. Tapi kalau sudah mengerti begini tafsirnya, sehingga pada saat melihat masjid yang lain kok tidak pakai, jadi jangan aneh. Apalagi yang paling banyak tidak pakai. Cuman mazhab Syafi'i yang pakai itu dan nyari bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata Indonesia juga udah mulai ngikut banyak. Padahal Indonesia ini mazhab Syafi'inya kental. Tapi rata-rata sudah mulai berkembang ilmu bagus, sehingga ada yang pakai, ada yang tidak. Bismillahnya dan sebagainya. Baik, langsung tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini adalah, kalau terjemahan dulu. Bismi itu dengan nama Allah. Itu terjemahan. Kalau asalnya itu biismi, dengan nama Allah. Kalau asal bahasa biismi. Tapi orang Arab itu kalau ngomong males panjang. Persis kayak anak-anak kota Malang sekarang. Ada bahasa yang disingkat, woles dibalik, padahal slow. Ini anak-anak zaman sekarang, woles padahal aslinya slow, dibalik-balik. Orang Arab pun begitu, malas panjang-panjang. Kita istilahnya apa? Gehu, apa itu? Toge, tahu. Arab pun begitu. Di Arab itu kalau nanya orang harusnya lengkapnya min aina anta. Tapi karena lidah malas panjang, bahasa Arabnya jadi minain. Padahal min aina anta, minain. Inilah lidah Arab. Jadi bedanya nih, sama seperti kita ningkat. Kemudian bismi ini asal katanya biis, asal kata. Tafsirnya bikudrati, bukan bismi. Jadi kalau terjemahannya dengan nama Allah, tafsirnya bikudratillah, dengan kuasa Allah. Maka setiap yang dibacakan bismillah, insya Allah selesai urusan. Yang sesulit apapun, zaman dulu para kiai, para ulama, bismillah bisa terbang. Itu bukan sekedar nama,
Tapi yang dimaksud di situ bikudratillah. Jadi bismi di situ kebayang sekarang dalam tafsirnya bikudratillah. Atau asal katanya biismi. Jadi itu bismillah. Kemudian ada riwayat dari Nabi Isa alaihissalam, tatkala bunda beliau Sayyidatil Maryam menyerahkan Nabi Isa alaihissalam untuk belajar menulis ke seorang guru. Pada saat menulis, guru itu menyarankan tulislah dulu Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Bismillah. Nah, ini ada mukjizat di sini. Nabi Isa belajar nulis ke seorang guru. Gurunya suruh Nabi Isa nulis Bismillah. Tapi pada saat nanya Nabi Isa, gurunya bingung. Wahai Syekh, apa artinya Bismillah ini? Ditanya oleh Nabi Isa. Bukan ngetes, tapi tiba-tiba datang mukjizat. Pada saat begitu kata gurunya, saya tidak tahu artinya, yang penting tulis saja. Nah, Nabi Isa yang waktu itu baru belajar menulis kepada syekhnya ini menjelaskan, Bismillah itu adalah ba'nya baha Allah, sinnya sana Allah, mimnya mamlakatuhu. Jadi ada harful ba itu baha Allah, cahaya Allah. Itu ba di situ itu cahaya Allah. Sinnya sana Allah, sinarnya Allah. Mimnya mamlakatuhu. Ini kata Nabi Isa. Tercengang itu guru. Maka kita hayati ini tafsir. Kenapa setiap pekerjaan di dunia ini ketika dengan bismillah jadi mudah? Coba, karena dia mengandung cahaya Allah. Kemudian dia mengandung sinarnya Allah. Sehingga jadi terang mudah urusan. Itu maknanya sinar. Cahaya itu sumber kehidupannya, sumber kekuatannya bahwa Allah. Sinnya sana Allah. Itu sinar untuk memudahkan. Sinar itu kan menerangi. Yang tadinya gelap, awam pekerjaan bagi kita, sulit, itu gambaran gelap itu sulit, awam, itu kemudian menjadi mudah dengan sinnya bismillah. Kemudian mamlakatuhu, kuasanya Allah, kerajaan Allah, artinya pemiliknya ya Allah. Kata Allah berhasil ya berhasil. Jadi pemilikannya itu mimnya. Jadi ini riwayat dalam tafsir salah satunya Ibnu Katsir. Tafsir Abu Bida Ibnu Katsir. Kemudian, nah ini yang ngeri ngebahasnya. Lafaz Allah, Bismillah, lafaz Allah. Ini agak menjerumus ke tauhid. Ini kalau nggak pas-pas puyeng. Allah itu ismudzat. Ini pelan-pelan. Asal kata dalam tafsir al-ilah. Boleh dibagi juga, sebagian ulama mengatakan ilah boleh lahu, boleh hu. Pernah heboh di YouTube ada zikir hu. Ini sesat apa enggak Anda? Ada yang pernah dengar? Hu. Kalau dibaca hu, asal katanya huwa. Allah alif lam lam ha al-ilah. Ada sebagian mengatakan al-ilah.
Kenapa? Itu digabung menjadi Allah. Tetapi rata-rata ulama tidak menganggap pembagian itu. Karena ini ismu dzat, dia bukan nama tetapi dia zat. Karena nama ada asmaul husna. Dia tergabung semua ke dalam. Makna Allah itu dulu orang nggak kenal. Kenalnya cuman ib. Itu dulu sebelum dijelaskan dalam surah Toha ini. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Misalnya. Jadi ini kalimat lafaz ismu dzat, isim dzat. Jadi kalau mau diterjemahkan tidak boleh, repot. Nggak berani orang menerjemahkan. Cuman asal katanya saja. Dulu orang kenalnya Ibrahim, bapak. Rahim itu umat, bapaknya umat. Itu Tuhan. Ilah Tuhan juga. Jadi begitu pemaknaan dulu nggak kenal dengan kalimat itu, asing. Sehingga segala yang dituhankan, yang layak dipertuhankan itu Allah. Jadi tidak boleh yang lain. Kalau dipenggal pun kalimatnya tetap benar. Allah ya ismu dzat, ilah ya Tuhan, lahu baginya, hu dialah. Nah, itu. Jadi semuanya lengkap di situ. Yang manapun bisa. Ini hebatnya lafaz zat ini, ismu dzat. Mau alifnya ya masih. Nanti ada kajian thariqah namanya. Ana lahu huwa. Bisa juga itu. Aku adalah aku, dia adalah aku, baginya aku. Bisa begitu. Tapi itu kajian yang lain, kajian thariqah. Ini kajian tafsirnya saja. Jadi ismu dzat. Apa itu ismu dzat? Meliputi seluruh asal muassal. Itu arti zat. Kalau ditanya apa itu zat? Zat itu asal muassal. Kalau bahasa wujud ya wujud, aslinya wujud ya Allah. Yang lain itu diwujudkan. Asli yang ada itu Allah. Yang lainnya diadakan. Ini kira-kira paham? Apa masih rada gimana? Aslinya yang ada hanya Allah. Yang lain itu diadakan. Nanti dalam tafsir surah kedua alamin misalnya, masih wallahi alam. Selain Allah itu alam. Nanti dalam tafsir yang kedua, ayat yang kedua. Ini sepertinya kita cukup di bismillah dulu. Jadi Allah itu ismu dzat. Apa itu zat? Zat itu asal muassal. Hakikat yang ada, bukan yang diadakan. Karena sesuatu yang diadakan boleh jadi ditiadakan. Tapi hakikat ada, yaitu disebut dengan wujudihi ka'adamihi. Asal muassal itu sebenarnya kadang seolah-olah tidak terlihat. Ini layak. Ada bantahan. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini keluar nggak? Nggak ya. Ada bantahan dari non muslim. Kenapa? Karena kita dianggap Tuhannya tidak kelihatan. Pernah ada bantahan begitu. Dulu pada saat saya dialog di Sanata Dharma Jogja, pada saat perbandingan agama itu teman-teman pendeta semua, teman-teman biarawati, biksu dan sebagainya. Mereka bertanya, alangkah lebih naasnya Islam
yang Tuhannya tidak kelihatan. Kalaupun kami masih mending dengan patung dan lain sebagainya, masih ada bentuk sosok wujud. Nah ini dia nggak ngerti wujud. Kalau wujud disamakan dengan yang diwujudkan, maka sama saja bukan Tuhan. Karena dia pasti makhluk, ya ciptaan, namanya juga dia diadakan. Nah, jadi bedanya di sini. Tapi seasalnya wujud, dia kadang tidak terlihat oleh yang diwujudkan. Maka disebutnya tidak menempati ruang dan waktu. Yang bisa ditunjuk oleh makhluk seperti kita ini manusia contohnya, itu hanya bisa menunjuk sesuatu yang meliputi ruang dan waktu. Nggak tahu paham, nggak tahu enggak. Subuh lagi ya gitu. Rada ngantuk. Ini ilmu filsafat teologi kalau dalam bahasa Eropanya, bagi kita bahasanya akidah. Akidah itu tauhid. Kajiannya di sini. Tetapi kita tafsirnya yang di situ cukup memahami, jangan ditafsirkan macam-macam lagi. Kalau Allah di situ adalah ismu dzat, isim dzat, bukan isim sifat, bukan isim asma. Ismu dzat, asal nama dari sebuah zat. Siapa yang menamakan itu? Allah sendiri, bukan makhluk. Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Innani anallah, aku ini Allah. Begitu bahasa itu dari Allah. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang menamakan Tuhan itu Allah, iya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Kalau ada bantahan dari non muslim, itu jawabannya. Itu Bismillah. Baik, sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman ini tafsirnya yang paling mudah dipahami begitu. Ar-Rahman, tafsir yang pertama mengatakan kira-kira, riwayat yang pertama mengatakan Ar-Rahman adalah pemberian Allah di dunia. Pemberian Allah di dunia. Ar-Rahim, pemberian Allah di akhirat. Kalau disambung dengan terjemahannya, Ar-Rahman adalah pemberian Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat. Paling mudah memahaminya ini adalah bab rizki. Paling mudah. Kalimatnya begini, Ar-Rahman amma kulla syai'. Ar-Rahman itu berlaku umum, tidak pilih kasih. Pengasihan Allah, pemberian Allah tanpa pandang bulu, baik muslim maupun kafir, baik taat maupun maksiat, tidak ada bedanya dalam kasihnya Allah. Ini Ar-Rahman. Jadi nggak usah aneh lagi lihat orang, nggak usah syirik lagi. Yang itu nggak pernah sholat, yang itu kafir tapi rezekinya banyak. Boleh jadi itu masuk dalam kategori ammah kulla syai'. Itu bagian daripada pengasihan Allah yang bentuknya duniawi yang dijamin oleh Allah. Maka ayatnya yang terkenal itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Bahwa jangankan manusia berakal sempurna, hewan melata saja dijamin rizkinya. Ini Rahman. Maka yang terbaik juga pada saat memberi orang, pakai sifat Rahman Allah. Jangan pilih kasih. Jangan lihat nih orang nipu apa enggak, nih orang bakalan macem-macem enggak. Pokoknya kalau mau ngasih ya ngasih. Pahami sifat Rahman Allah. Saya sering menganalogikannya, ada orang melihat pengamen di angkot, kemudian minta sambil nyanyi lah. Ini analogi mudah untuk mengkaji Ar-Rahman. Kemudian pada saat dia minta, kelihatan tato di tangannya. Ya, sering begitu kan pengamen-pengamen. Kemudian pada saat diminta,
Ada yang ngasih, ada yang enggak. Yang repot nih, yang enggak ngasih tujuannya bagus bisa berpahala. Tujuannya mungkin mengingat hadis Rasul bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau itu niat kita tidak memberi, berpahala. Atau bahkan memberi tanpa melihat, apapun pokoknya ngasih, berpahala juga. Jadi memberi dengan tidak memberi bisa berpahala. Tapi yang repot yang ketiga ini, ciri yang celaka, udah nggak ngasih ngomongin. Sigana ieu mah tatuan mun dibere ke mabok deui, macam-macam, keperkaliannya macam-macam. Sampai dia udah sampai terminal, kadang-kadang masih ngomongin. Pengamennya udah turun di lampu merah, dia masih ngomongin sampai ke terminal. Nah ini celaka, udah nggak ngasih, berdosa pula. Yang begini yang lain. Dia tidak mewarisi sifat Allah dalam dirinya, Ar-Rahman. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Ar-Rahman adalah diberi jika diminta. Diberi jika, itu syarat Rahman. Makanya kalau ada orang habis sholat langsung tanpa zikir bubar, itu orang sombong. Kok gak mau minta? Padahal sudah berhadapan dengan Allah, udah dialog dengan Allah, kok gak mau minta, ciri sombong. Karena Rahman Allah itu bentuknya diberi jika diminta. Kemudian yang terakhir dalam tafsir Jalalain, ini mungkin pernah dengar tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain terjemahnya kira-kira tafsir Rahman adalah kehendak Allah terhadap seseorang dalam bentuk kebaikan, itu Rahman. Kehendak Allah kepada seseorang dalam bentuk kebaikan. Nah, itu tafsirnya yang ketiga kita sebagai umum. Kemudian Ar-Rahim, karena 5 menit lagi udah jam 6. Ar-Rahim ini kasih sayang Allah di akhirat. Ini tafsir. Dan tafsirnya ini menjelaskan dengan hadis bahwa wa kana bil mu'minina rahima. Orang-orang yang beriman itulah yang dapat rahimnya Allah. Makanya bedanya kenapa tadi rezeki boleh jadi dibagi seluruhnya, karena itu kepastian jaminan Allah, tetapi sayangnya Allah itu pilihan kepada seseorang. Tidak semua mendapat sayang Allah. Makanya dalam hukum fikih mengucap salam bagi non muslim haram. Haram. Kenapa? Karena itu terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kaitannya dunia akhirat. Kalau untuk salam selamat pagi, selamat siang, bolehlah. Selamat kau siang ini, pagi ini, selamat kau malam ini duniawi ini. Ini dunia. Tapi kalau sudah assalamualaikum misalnya ke teman non muslim, ini sebenarnya tidak boleh. Karena pilihan kasih sayang Allah itu hanya kepada wa kana bil mu'minina rahimah. Hanya kepada orang mukmin yang dapat rahimnya Allah. Rahman boleh dapat semua, karena Allah menjaga dunia dan sisinya, memelihara semesta alam. Tetapi rahim hanya bagi orang beriman. Surga dan kehidupan akhirat itu bagi orang beriman. Jadi kira-kira itu yang diterjemahkan dalam tafsirnya rahim. Yang kedua, rahim adalah tidak diminta Allah marah. Nah, ini lebih hebat dari yang Rahman. Kalau Rahman diberi jika diminta. Kalau Rahim jika tidak diminta Allah marah. Kok bisa begitu, Roh? Inilah hakikat sayang. Hakikat sayang itu kan mau dianggap, ya betul. Kita enggak, kalau diantep kira-kira sakit. Sakit. Berarti enggak dianggap, menita dianggap, kira-kira begitu. Jadi kalau rahim, kalau tidak meminta rahimnya Allah marah. Allah murka. Karena apa? Merasa tidak dianggap.
Berarti kita tidak menganggap Allah dengan tidak meminta rahimnya Allah. Maka ini hebatnya lagi rahim. Kemudian rahim ini yang ada hadisnya paling populer, dititipkan di jasad juga seorang wanita, rahim. Ada juga hadisnya itu, hadis qudsi. Nah, itu juga jadi bagian daripada tafsir. Baik, penutup karena sudah jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya segala sesuatu yang diawali dengan bismillah urusannya kelar karena ada cahaya, sinar dan kerajaan Allah dalam huruf ba, sin, mim. Ada ismu dzat yang segalanya kembali dan berasal dari Allah. Ada Rahman, akan diberi sesuai yang diminta, akan diberi kebaikan dalam setiap urusan. Rahman. Rahim, urusan duniawimu bisa menyelamatkan sampai ukhrawi. Kira-kira begitu. Paling terakhir penutupnya yang paling menarik, ini jarang dikemukakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ini dijaga oleh 19 malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat atau petugas penyiksa di neraka. Itu kalimat Zabaniyah. Jadi panitia neraka itu jumlahnya 19 malaikat. Pimpinannya memang malaikat siapa? Penjaga neraka. Malaikat Malik alaihissalam. Jadi pada saat kita senantiasa membaca bismillah, kita dilindungi dari 19 malaikat. Dan 19 malaikat Zabaniyah. Begitu luas tafsir. Kalau sebenarnya nggak cukup waktunya. Cuman kita buat sesimpel mungkin karena kita pengen mengejarnya per ayat per hari lah. Tafsirnya satu hari satu ayat. Tafsirnya ngajinya boleh beberapa ayat tapi kajian tafsirnya karena dalam dan panjang, kita cukupkan satu ayat satu hari. Mudah-mudahan makin getol baca bismillahnya, makin paham, kemudian terbayang dalamnya kandungan bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah ayat pertama ini dalam tafsir yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan dengan diawali bismillah hari kita, subuh kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, mudah-mudahan menjadi wasilah syafaat dunia. Amin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita biasakan, kita tutup sebelum mengakhirinya dengan doa, dengan membaca sholawat Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli 'ala fil umuri ad-din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir.
مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita boleh langsung suruh masing-masing dalam fikih sunnah. Rakaat pertama baca ad-duha, rakaat kedua alam nasrah. Nah, itu isyraq, salat isyraq. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi